Wes pertama maturnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya saudara-saudaraku, lagi-lagi ditemukan sebuah gua yang terletak di Jawa Timur. Nah, kebetulan ini ada salah satu tim atau rekan kita itu sedang mencoba mencari hal yang mungkin tidak bisa diketahui oleh orang awam ya, atau orang umum ya. Jadi ini ceritanya, di dalam gua ini sebelumnya itu warga menemukan lubang. Nah, ternyata di dalam lubang itu ada gua, dan kami berusaha masuk, dan kebetulan ada salah satu teman atau rekan kami yang paham tentang dunia mistis, dan akhirnya kami semua sepakat untuk melihat sebenarnya apa sih isi di dalam gua ini gitu. Jadi kita memutuskan untuk menetralisir keadaan atau lingkungan di sekitar ya saudara-saudara. Dan ini tim kita atau salah satu rekan kita itu sedang mencoba memahami atau melihat dengan pandangan batin atau dengan apa ya istilahnya, dengan mata gaib, dan salah satu ritualnya seperti ini. Salah satu rekan kita itu ditinggal sendiri dalam gua, dan nanti akan tahu hasilnya akan seperti apa, begitu saudara-saudaraku. Ini konten real ya, nyata ya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak percaya ataupun ada yang percaya, itu terserah kalian. Yang pasti dan yang jelas kami berusaha mengedukasi agar kita semua tahu kalau di dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak harus kita ketahui, dan memang hanya orang-orang tertentu. Dan ini salah satu tim kita sedang berusaha atau bersemedi ya di dalam gua, dan ini terus terang real, kami tinggal jauh dari dalam gua. Nah, jadi untuk membuktikan apakah gua ini memang peninggalan zaman dulu, zaman kerajaan Majapahit, atau memang gua ini dibuat oleh manusia atau alami, begitu saudara-saudaraku. Dan karena minimnya sumber sejarah ya, metode yang kami lakukan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, rekan kita itu sedang bersemedi di dalam gua dan kami semua pergi. Doain ya saudara-saudaraku, semoga teman kita ini atau saudara kita ini mendapatkan wangsit, dan hasilnya mendapatkan wangsit atau mendapatkan pencerahan yang hasilnya tentu saja bisa kita publikasikan gitu, agar kita semua tahu sebenarnya sejarah atau asal usul gua ini bagaimana atau dari mana itu. Semisal gua ini ternyata dulu memang alami atau terbentuk alami ya, jadi proses evolusi dari alam, atau memang gua ini buatan atau hasil buatan manusia itu. Karena menurut pengakuan warga sekitar, gua ini dibuat oleh manusia, yaitu pada zaman penjajahan Jepang, karena dulu warga di sekitar saking takutnya itu jadi membuat bunker gitu loh teman-teman. Dan ada juga yang mengatakan gua ini proses alami, memang dari alam gitu. Nah, untuk menjawab misteri atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat kami juga bingung, ini sebenarnya yang benar yang mana sih? Karena kita cari pelajaran dari sejarah pun tidak ada gitu. Dan akhirnya kami dengan tim itu sepakat untuk melihat dengan metode atau cara kami sendiri, yaitu dengan meditasi, menaruh salah satu partner kita, bukan menaruh ya, kebetulan salah satu teman kita atau sahabat kita ini, beliau ini yaitu Mr. Habibie ini bisa melihat apa ya, mungkin lebih ininya itu lebih ke apa, indigo mungkin ya bahasa istilahnya. Tapi kalau dalam pandangan kami itu kayak spiritualisme, itu mempunyai
daya spiritual yang tentu saja ya, ini menurut kepercayaan kami semua ya, itu bisa gitu loh melacak keberadaan atau melacak asal usul gua ini gitu. Jadi ini nanti setelah meditasi kita ritual dan nanti kita tanya langsung kepada Mr. Habibie ini, yaitu ahli spiritual kita, itu bagaimana itu asal usulnya gua ini, kenapa kok gua ini ada di tengah-tengah sawah dan cuman terlihat lubang kecil gitu saudara-saudaraku. Jadi masuknya itu sempit itu dan tidak ada yang tahu, sayang sekali tidak ada yang tahu. Bagaimana saudara-saudaraku, apakah menurut kalian lebih baik gua ini dibuat wisata atau bagaimana gitu? Itu kan nanti kan tergantung pendapat netizen ya, tapi yang jelas dan yang pasti kami hanya berusaha mensajikan atau menyuguhkan ya sesuatu yang memang apa ya, kayaknya sesuatu ini luar biasa, hanya saja belum ditemukan gitu loh saudara-saudara. Misalnya gua ini kan bisa saja dijadikan tempat wisata atau dijadikan apa-apa gitu, bisa jadi sih, cuman mungkin belum dikenal ya. Makanya untuk saudara-saudaraku yang tahu, yang paham, bisa disebarluaskan karena sesungguhnya itu di Indonesia tercinta atau di alam kita Indonesia itu banyak sekali hal yang belum dijamah atau tersentuh gitu loh, atau masih terselubung tersembunyi gitu loh saudara-saudaraku. Jadi mohon untuk kalian yang memang suka atau cinta dengan seni atau budaya, yang cinta negara kita ya, bisa di-share ya tentu saja. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi, di sana loh ada gua yang ini punya potensi untuk dijadikan wisata atau bagaimana gitu. Oke saudara-saudaraku, mari kita tinggal dulu teman kita, dan next video selanjutnya kami akan mengupas tuntas ya asal usul gua ini. Dan tentu saja hasilnya itu kalau seandainya beda ya mohon dimaklumi ya saudara-saudaraku, karena cara melihat seseorang, melihat sejarah, melihat masa lalu, melihat asal usul itu berbeda-beda. Ada yang melalui sejarah by data, itu kan urusannya arkeologis ya saudara-saudaraku. Kalau kami itu memang melalui spiritualisme itu, jadi mungkin agak susah ya, agak susah dijelaskan dengan kata-kata, itu agak susah. Dan itu pasti karena apa ya, karena kita juga nggak punya data. Kami hanya menggunakan media seperti ini, yaitu bertapas, medi, ritual, dan nanti jawabannya ya bisa dilihat di video selanjutnya. Tapi yang pasti dan yang jelas yang perlu kita garis bawahi dan sepertinya kita sebagai orang di Indonesia harusnya bangga gitu loh, punya banyak peninggalan prasejarah, cerita-cerita, mitos, dongeng yang menurut aku harus kita kembangkan, harus kita kelola agar anak cucu kita tahu. Itu garis positifnya saudaraku. Soal hasil penelitiannya nanti atau ini sudah pasti berbeda ya, mengingat kita itu tidak, risetnya itu nggak by data. Ini terus terang saya katakan, yaitu sekali lagi hanya menggunakan pandangan batin atau mata batin begitu. Jadi nggak ada data-data misalnya sejarah ini enggak. Tapi kalau menurut pengakuan warga ya, sekali lagi menurut pengakuan warga, gua ini memang dibuat oleh manusia gitu. Kalau dilihat dari relief-reliefnya itu zaman apa gitu, intinya itu gua ini itu dibuat untuk orang-orang dulu atau orang-orang sembunyi gitu. Nah, tapi ada juga saudara-saudaraku, konon katanya di sini itu tempat pertapaan atau petilasannya salah satu dari kerajaan Majapahit, saudara-saudaraku. Jadi ceritanya nih menurut warga ya saudaraku, jadi di waktu mau runtuhnya Majapahit itu kan ada beberapa orang yang menolak gitu. Ya mohon maaf ya saudara-saudaraku, bukannya kami menjelek-jelekkan satu agama atau keyakinan atau kepercayaan yang lain ya. Intinya dulu ini menurut pengakuan warga ya, isu yang berkembang di sekeliling itu seperti itu. Dulu itu waktu mau runtuhnya kerajaan Majapahit ya kan, ada beberapa orang atau segerombolan yang setia kepada sang raja ini. Jadi mereka ini tidak menganut Islam ya. Jadi akhirnya dia itu berlari gitu loh, saudara cari, dan mereka semua sembunyi di sini. Nah,
Di sini nih yang seru saudara-saudaraku. Serunya bagaimana? Yang jadi masalah kan gua ini memang dibuat mereka orang yang lari dari runtuhnya Majapahit ini, dari pengikut-pengikutnya atau orang-orang Majapahit ini kesini ini memang gua ini dibuat atau memang hasil alam gitu. Hasil alam itu seperti evaluasi, seperti yang saya katakan dari awal tadi, evaluasi atau memang dibuat itu. Kalau memang hasil evaluasi kok begini gitu loh, kayak ada terstruktur dengan baik gitu loh saudara-saudara. Misalnya kayak ada tempat duduk, kayak ada harimau, kayak ada, intinya tuh kayak desain by desain gitu di dalam gua ini gitu. Bahkan kayak ada istananya kayak gitu. Kalau dia mati seksama itu seperti itu. Kalau memang gua ini hasil evaluasi kan tidak mungkin bisa sebagus itu. Tapi ya apakah mungkin gitu loh, orang dulu sehebat itu kok bisa membuat persembunyian seperti gua batu-batu, kan tentu saja keras kan gitu. Nah ini seru nih, dari sini ini seru nih. Jadi kami semua ini waktu tadi berkunjung ke sini itu agak bingung, agak membingungkan gitu. Ini sebenarnya gua ini bagaimana ya kalau memang hasil evaluasi alam, kok bentuknya bisa seindah ini gitu loh. Kayak menceritakan sebuah kisah yang tentu saja masih menjadi misteri ya gitu. Tapi di sisi lain kok ini gitu. Makanya tadi sebelum kami masuk di sini minta pendapat warga dan macam-macam isu yang berkembang. Makanya dari itu kami memutuskan pakai metode seperti ini saudara-saudaraku. Pakai metode ritual atau semedi atau bertapa di sini. Nah, soal hasilnya ya kami tidak menuntut kalian untuk percaya. Karena ilmu spiritual atau ilmu kebatinan itu memang tidak logis saudara-saudaraku. Jadi apapun hasilnya, seandainya ada perbedaan, seandainya kalian tidak percaya itu hak pribadi ya, hak prerogatifnya kalian semua. Tapi ingat saudara-saudaraku, hal yang perlu kita pahami, hal yang perlu kita sadari, yaitu kita harus tak bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena ternyata di Nusantara ini banyak hal-hal yang belum terjamah, hal-hal yang belum tersentuh oleh kalangan luar gitu. Dan kalau menurut saya sendiri, kayak gua seperti ini itu mempunyai potensi besar untuk dijadikan wisata atau ini religi kayak gitu. Oh iya saudara, kalau bicara religi, ada salah satu warga itu yang setelah aku diskusikan itu katanya memang ada beberapa warga ya, terutama yang dari saudara-saudara yang di Bali sana itu di sini sholatnya di sini apa ya, sholat atau ibadah ya mungkin lebih tepatnya itu kalau menurut agama lain gitu. Karena dipercaya di sini memang tempatnya leluhurnya orang-orang dulu gitu, orang-orang dari Bali gitu. Ini sekali lagi saudara-saudaraku, ini hanya isu ya. Kami tidak bisa membuktikan data dan faktanya karena ingat kami bukan arkeolog, tapi kami hanya konten kreator yang berusaha mengedukasi, konten kreator yang berusaha menunjukkan ada sisi-sisi lain yang mungkin tidak diketahui oleh kalangan publik gitu. Jadi sekali lagi untuk saudara-saudaraku yang peduli dengan Indonesia, yang peduli dengan keindahan Nusantara ini, silakan di-share agar kita semua tahu dan paham tentang keunikan, keindahan atau keragaman negara kita itu. Oke saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan dulu ya biar tidak mengganggu aktivitas sahabat kita ini. Tonton sampai selesai dan ikuti video berikutnya, karena video berikutnya itu akan ada ya, maksudnya itu akan terkuak itu misteri di balik gua ini.
Ini sampai jempol ya. Warung. Ada kompor apa di dalam? Ada kompor apa? Ini bekasnya orang buat sajian. Bekasnya orang buat sajian ya. Ini bekasnya ini batu yang bersisi ini kan maduknya di sana. Kalau dari sana kan kayak harimau doang dulu. Nah, ya kan? Nah, menjaga itu pintunya di sana. Itu kan arahnya ke orang yang berkapal itu ya. Itu loh, batu itu momennya. Di ini. Nah, macan sedang apa? Nah, itu mengarah ke sana. Orang yang berkapal itu ya. Oke, di sini. Ini. Sentul dulu. Terus mobil dorong ya, anaknya. Itu mobil lah, ya. Terus mobil dorong ya anaknya.
Sama ini ya oke ya. Ini mobil. Kan bukan ini kali ya. Kacang. Ayo. Ini. Mas. Mas. Assalamualaikum. Pamit Mas. Assalamualaikum. Pamit. Pamit Bi. Pamit. Assalamualaikum. Pamit. Bib. Bib. Nanti kan. Masa tahu di sana? Wis ngono kono lho, kene lho. Wes wes. Wes sama pertama Mas Runo. Wis. Wis. Ngendroh lu bature.